Kita semua pasti pernah dengar tentang sesuatu yang disebut zona nyaman, ya kan? Ini adalah saat-saat atau situasi di mana kita merasa tenang, santai, dan gak terlalu merasa diuji gitu. Contohnya, kalau kamu selalu makan makanan yang sama setiap hari, itu bisa jadi zona nyamanmu dalam hal makanan, karena merasa gak bosen dan nyaman dengan makanan itu. Kita bakal membahas kenapa sih terlalu lama berada di zona nyaman itu bisa berdampak buruk, seperti keterbatasan pertumbuhan, bahkan kehilangan peluang. Tapi tenang aja, kita juga bakal ngomongin cara-cara supaya kita bisa keluar dari zona nyaman dengan nyaman tentunya. Jadi, tonton video ini sampai habis supaya kamu dapat informasinya secara utuh. Zona nyaman. Kamu bisa bilang ini kayak tempat teduh dalam hidup kita. Ini tempat di mana kita udah akrab dan gak terlalu repot. Misalnya, kalau kamu suka banget main game di sofa, nah itu bisa jadi zona nyaman kamu. Atau mungkin juga saat kamu udah lama kerja di pekerjaan yang sama dan semuanya tuh jadi rutin, itu juga bisa jadi zona nyaman kamu. Tapi, ada satu hal tentang zona nyaman ini yang kadang bisa bikin kita terlalu lama di sana. Kita jadi nyaman banget sampai-sampai nggak mau keluar dari situ. Emang sih, nyaman itu enak. Tapi, ada saatnya kita perlu untuk keluar dari zona tertentu. Kenapa? Karena kalau terlalu lama di zona nyaman, kita bisa ketinggalan peluang-peluang baru yang menunggu kita di luar sana. Jadi, zona nyaman ini kayak double-edged sword. Punya sisi enaknya, tapi juga punya sisi yang bisa jadi kita harus berani menghadapinya. Saat kita di zona nyaman, biasanya kita nggak banyak menghadapi tantangan. Semuanya udah terbiasa dan kita merasa aman-aman aja. Tapi, justru di luar zona nyaman itulah tempat di mana kita bisa bertumbuh bahkan berkembang. Kita bisa menemukan bakat dan kemampuan baru yang mungkin nggak kita tahu sebelumnya. Kita bisa belajar hal-hal baru, menghadapi tantangan, dan itu bisa bikin kita jadi pribadi yang lebih bertumbuh dan kuat. Di zona nyaman itu kayak tempat aman untuk kita kan? Nah, di sini kita nggak terlalu banyak cemas atau takut. Semua serba baik-baik aja. Tapi, kalau kita terlalu lama di zona nyaman ini ada beberapa dampak yang bisa merugikan kita tentunya. Misalnya, kita bisa terjebak dalam keterbatasan. Artinya, kita nggak akan berkembang banyak. Bayangin aja, kayak ikan kecil yang dikurung di dalam akuarium. Mereka nggak bisa tumbuh besar karena terus-terusan di situ aja. Nah, ya maksudnya nggak bisa tumbuh besar itu mungkin dia tidak bisa melihat lautan yang sangat luas. Nah, kita juga bisa kayak gitu. Kalau terlalu lama di zona nyaman, kita nggak akan belajar banyak hal baru dan itu bisa membuat hidup kita jadi kurang seru. Lalu, kita bisa kehilangan peluang. Kita tahu sendiri kan ya, hidup ini penuh dengan peluang. Tapi, kalau kita terlalu takut buat keluar dari zona nyaman, peluang-peluang itu bisa lewat begitu aja. Misalnya, kita punya impian buat jalan-jalan ke luar negeri, tapi kita takut keluar dari zona nyaman. Nah, impian itu bisa terlupakan dan mungkin nggak bakal bisa kesampaian. Ada juga, kalau kita terlalu lama di zona nyaman, bisa-bisa kita merasa bosen dan stagnasi. Stagnasi itu kayak jalan di tempat, gak ada perkembangan sama sekali. Kita bisa ngerasa nggak puas dengan hidup kita dan gak bersemangat. Dan tentu, ini bisa bikin kita jadi nggak bahagia. Makanya, penting banget buat sesekali keluar dari zona nyaman. Karena kita bisa mengenali tanda-tanda kalau kita perlu keluar, kayak merasa stuck atau nggak puas. Nah, setelah itu, kita bisa ambil langkah kecil untuk keluar. Misalnya dengan menetapkan tujuan baru atau mencoba hal-hal baru yang menantang. Ingat, di luar zona nyaman ada banyak peluang dan pengalaman baru yang menunggu kita. Jadi, mari kita mencoba. Kita tahu bahwa berlama-lama di sana bisa membuat kita ketinggalan banyak peluang dan bertumbuh. Nah, daripada hanya nyaman di tempat yang sama, mendingan kita berani keluar dan mencoba hal-hal baru. Caranya gimana? Pertama, kita harus bisa mengenali tanda-tanda bahwa kita butuh keluar dari zona nyaman. Nah, ini bisa berupa perasaan bosan, merasa terjebak, atau merasa tidak berkembang lagi. Jika kamu merasa seperti itu, inilah saatnya dan inilah waktunya untuk kamu keluar dari zona nyaman. Setelah kita tahu kita harus keluar, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan dan tantangan yang ingin kita hadapi di luar sana.
Misalnya, jika kamu merasa tidak cukup percaya diri, kamu bisa menantang dirimu untuk berbicara di depan umum atau mencoba hobi baru yang selama ini kamu hindari. Lalu, kamu harus siap mengambil risiko. Ingat, di luar zona nyaman itu tak selalu aman 100%, tapi itulah yang membuatnya menarik. Risiko ini bisa berupa ketidakpastian tentang hasil atau bagaimana orang lain akan merespon. Tapi, dengan berusaha untuk mengambil resiko dan berani mengambil resiko, kamu bisa belajar banyak hal baru dan merasakan pertumbuhan yang luar biasa. Dan terakhir, jangan takut jika nanti gagal. Gagal itu sebenarnya adalah bagian dari prosesnya. Ini juga kalimat yang selalu aku ingat-ingat. Kalau kamu tidak pernah gagal, berarti kamu tidak mencoba hal-hal baru. Banyak kesuksesan besar lahir dari beberapa kegagalan sebelumnya. Ada juga kalimat indah yang selalu aku ingat, itu adalah habiskan jatah kegagalanmu sehingga nanti kamu tinggal merasakan jatah keberhasilan kamu. Oh ya, yang paling penting, ketika kamu sudah keluar dari zona nyaman, cobalah untuk menemukan kenyamanan dalam ketidaknyamanan. Awalnya itu mungkin terasa aneh atau sulit, tapi seiring waktu, kamu akan merasa lebih kuat dan percaya diri. Dan kita semua tahu bahwa zona nyaman itu tempat yang asyik, di mana kita merasa aman dan tidak terlalu diuji. Tapi hal yang perlu diingat adalah jika kita terlalu lama bertahan di sana, kita bisa melewatkan banyak hal seru dalam hidup di luar sana. Ketika keluar dari zona nyaman itu adalah saat-saat ketika kita bisa berkembang. Kita bisa menemukan bakat dan potensi baru yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Selain itu, pengalaman keluar dari zona nyaman bisa memberikan kita kepercayaan diri yang lebih besar. Semakin sering kita melakukannya, semakin kita akan merasa nyaman dengan ketidaknyamanan. Intinya, jangan biarkan zona nyaman menghentikan kita untuk mencapai hal-hal hebat dalam hidup. Mencoba untuk mengambil resiko yang masuk akal dan jangan takut untuk menghadapi tantangan adalah kunci pertumbuhan pribadi dan berkelanjutan, sehingga pengalaman hidup kita bisa jadi lebih banyak, lebih berisi, dan luar biasa.